Masa laluku penuh liku-liku. Pahitnya hidup membawa aku merantau ke kota. Pekerjaan apapun aku lakukan asal halal. Di sela-sela pekerjaan, aku belajar bela diri seadanya, sebagai jenjang awal memasuki dunia bela diri. Di saat lengang dalam masa bekerja, aku mencari waktu untuk berlatih. Sekarang, semua cita-cita masa kecilku sudah dalam genggaman. Sabuk ini sebagai bukti atas keberhasilan. Fighter kelahiran kota Ciamis, please welcome our champion, the Raging Bull, Aib Saifuddin. Inilah sang champion di kelas featherweight. Aib Saifuddin meraih sabuknya di akhir tahun 2019 lalu ya Bung Bram? Betul sekali, dan itu juga benar-benar melewat suatu performanya spektakuler. Yes. Overhand. Baiklah pecinta One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada, ini merupakan partai perebutan sabuk juara di kelas featherweight division 65,8 kg. Juara bertahan kita kelahiran Ciamis, usia 26 tahun dengan tinggi 163 cm, menguasai disiplin Muay Thai dan Taekwondo dengan rekor bertarung 5 kali menang, 4 kali kalah. Brother from Libre Brotherman, Bandung, please welcome Raging Bull, Aib Saifuddin. Of the evening. Antara kelas perebutan gelar kelas featherweight antara Aib Saifuddin dan Lamhot Tambunan, dan itu dia overhand yang sudah yang sering kita lihat. Satu body kick tadi Body kick tadi. Nah ini dia, gunakan jaraknya terus, jaga jaraknya terus. Hati-hati, itu nggak boleh. Pakai ada iPhone, ada colok mata, harus hati-hati. iPhone colok mata, jadi 5 menit. Ini dia. Bam. belum ya? Satu sekali kena. Itu dia. Oh ya, itu dia ya Bu. Tadi ya. Iya. Itu emang terutama dengan menggunakan glove MMA ini emang faktor petarung lebih Tangannya ya, suka menunjuk ke depan, seperti yang menyebabkan. Ya. Tapi tadi sudah kelihatan tuh counter lewat, dia lewat ke bawahnya, counter buka. Oke, tangan begitu, paham? Oke, dapat peringatan. Ya. Dapat peringatan, belum kartu ya? Ya, tidak ada kartunya. Nah ini, dan fight-nya akan segera mulai lagi. Nah ini dia, apakah terjadi perubahan? Dari tadi seperti Ya. Jadi emangnya adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang Aib ya, karena jangkauan dari segi jangkauan dan selalu membawa pertarungan ke jarak yang lebih rapat saya rasa ini. Dan kembali lagi satu scramble yang cukup kuat. Oh ya, masuk ke plan B, berarti dia sudah berpikir bahwa oke. Primary plan-nya tadi itu, yang rencana utama itu sepertinya dia sudah beberapa rasa ini harus ada adjustment. Sudah ada adjustment ya. Dan itu tadi kita lihat ya, menyerang dari luar terus, Ya. bajatnya lagi. Ya, di sini kita lihat ya. Satu. Lihat tuh, tadi waktu mukul dari kiri dia block pakai, dia tahan pakai, dia block pakai shoulder, dia pakai shoulder roll tadi itu ya. Ya, dan di sini kita lihat ya di menit-menit terakhir Aib Lamhot bisa bermain lebih dekat. betul. Untuk kemudian kalau Lamhot bisa bermain lebih dekat, dia bisa mengukur jaraknya juga lebih mudah. Nah itu dia. Straight kanan tadi baik sekali betul yang dilakukan oleh Lamhot. Ya. Kombinasi. Dan ronde
babak kedua sudah berakhir. Ini taktikal sekali ini. Apa tadi? Nah ini jadi dia melakukan kombinasi kiri kanan, tapi kakinya yang kanan kaki depannya Lampard nanti sudah mulai terganggu. Habis itu dia terlihat juga nih sudah mulai bermain lebih dekat lagi kan. Iya. Begitu bermain dekat, overhand itu sudah mulai beraksi lagi dan itu tadi sudah kena hooknya satu. Kedua corner terus bermain dari jarak jauh. Terus dengan jabnya. Iya, kembali satu Lampard dengan jabnya dia terus menjaga jaraknya. Masuk ini dia. Miss. Ini didorong oleh. Dan kembali ke tengah. Saya rasa Lampard harus berbahaya pada saat dia melakukan serangan dari kesenangan maupun kuat ya. Kembali lagi ya, pukulannya sangat cepat. Body kick lagi dia. Kiri tadi Bung ya. Masuk tadi. Body kick lagi masuk dari air. Iya, terus menekan kali ini double leg, single leg, Dibawa ke bawah. Iya, baik sekali Lampard terus. Iya. Iya, kembali berdiri dengan Balik diri. Hati-hati jangan kepala. Kita lihat Lampard apakah Lampard bisa membawa pemain ini ke bawah? Tahu kita bilang, tapi ini giletinnya sepertinya sudah. Nih. Coba dilakukan masuk tapi lepas. Iya. Luar biasa. Nih. Terus nah dalam kondisi seperti ini kita juga lihat nih ini dalam ini kita juga sebagai yang menilai pertarungan ini kita juga sebetulnya bisa nah ini dia nih pukulannya tendangan boom. Iya. Dan ini yang dilanjutkan dengan knees-nya. Iya, kita lihat. Dan kemudian disengge. Tapi tadi hampir saja overhand masuk ya. Dan tadi yang masuk tadi yang satu kiri yang pojokan tapi di stop tadi dengan pukulan hook kirinya. Kita masuk ke championship round. Ronde keempat. Ya tadi barusan ya. hooknya masuk dari air. Nah, kembali low kicknya. Sepertinya sudah mulai kelihatan ini, semakin terlihat terganggu ya. Iya. Kita lihat pada saat tidak ada penonton seperti ini nih Bu, itu bisa langsung kedengaran. Itu dia, semua tidak ada di mata penonton kita kedengaran impactnya. Tadi terutama yang kalau tetap satu bisa tahu persis kena apa enggak. Betul. Terus ada itu juga terus ada juga pukulan-pukulan yang kencang ya. Iya. Yang kencang kalau telak itu pak. Nah ini dia kena. Iya cukup. Persis di tengah. Iya. Silakan. Jangan ulangi lagi. Dapat yellow card. Langsung dapat yellow card tadi. Wah ini ada dengan kembali nih. Fight yang seimbang. Gunakan waktunya, santai aja. Fight yang dalam waktu yang mepet begini. Terus habis itu ada yellow card. Betul. Waduh. Ini bisa fatal ini. Bisa fatal betul. Bisa fatal ini. Nah ini kita lihat lagi. Gunakan waktumu dengan baik. Boom. Ya cukup. Persis ya. Persis. Setelah dan tadi dan sementara waktu sesudah ditendang tadi sesudah mendarat tapi dia ada 2 pukulan ya saat ada 2 pukulan lagi mendarat. Betul. Kalau menurut saya itu bisa jadi satu apalagi nih bayangin aja kalau misalnya terjadi satu split decision gitu bukan split decision bukan tapi mepet gitu. Mepet poinnya ya. Terus ini ternyata yang kemudian membuat penilaian jurinya itu bisa
bisa membalikan keadaan. Wah, nyesek kalau sampai ada, kalau sampai kejadian. Nah, menurut saya ini permain tadi benar so far kita lihat nih low kicknya yang ke lead leg itu saya lihat, itu saya suka lead leg digunakan, kemudian digunakan supaya mengganggu, supaya jarak memaksa Lampard untuk bermain lebih dekat. Waktu main lebih dekat tadi pukulan-pukulan hooknya juga sudah mulai menemukan sasaran. Betul. Di ronde pertama waktu masih seger, masih belum pukulannya masih belum kelihatan taktiknya, dia baru bisa bermain dari jauh, dan itu benar-benar nggak bisa disentuh. Nah ini dia, lanjut lagi. Benar-benar tadi telak langsung kelihatan ya. Langsung ya. Kelihatan ada langsung menyebabkan robek ya Bung ya. Langsung pada saat melakukan saya rasa straight kanan atau coba kita kanannya. Ini dia. Masuk. Ya, ini kita lihat straight kanan atau ya overhand ya. Nah itu yang langsung menyebabkan dia straight ya, atau ya, dia ngerempet knuckle-nya itu yang berupa bukunya yang sendinya itu knuckles-nya itu kemudian seperti ngetak persis di dahinya. Betul. Tidak kena telak, tidak di dahi atau di pelipis ya Bung ya, kan di sini belum. Jadi kita lihat jelas lagi ya. Masuk dan ini dia kanan mungkin overhead, boom, serempet itu dia yang membuat kaki. Langsung saja sepertinya dalam itu. Ya. Nah ini kalau sampai dokter stoppage, sayang. Cukup dalam ya Bung, maka harus dihentikan. Bahwa kemudian harus berarti menangnya seperti ini ya, itu but a win is a win. Iya. Tapi ya maksudnya ada yang mengganjal gitu. Benar, karena saya tidak tahu seberapa dalamnya, mungkin kembali lagi bukan dokter ya Bung ya, kita pernah tahu sebahaya apapun itu ya. Baiklah, wasit Bustari memberhentikan pertandingan di ronde keempat detik ke-50 dengan kemenangan TKO, diberhentikan dokter menggunakan teknik striking. The winner tentu saja and still our one great MMA Indonesia featherweight champion selalu Koko tadi memberikan sabuk juara one right kepada juara bertahan kita Aib Saipudin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aib. Juara Anda ya, betul ya. Dan bagaimana perasaan Anda? Sabuk ini tidak berpindah ke orang lain, masih tetap ada di milik Anda. Ya, yang pasti alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kesempatan saya bisa bertanding malam ini, dan terima kasih kepada ibu bapak saya di kampung Ciamis, teman-teman di Ciamis. Terima kasih atas doa dan dukungannya, dan kepada para pelatih saya di Berman, OJ PJJ, Coach Rico, Coach Ocha. Maaf, saya pernah mengecewakan Anda. Saya perbaiki kesalahan saya, dan semoga ini menjadi penembus atas kecewa pelatih saya kepada saya. Alhamdulillah. Selain itu, buat saya mungkin sabuk adalah tahta tertinggi di kelas saya, tapi buat saya pribadi sabuk bukanlah sebuah titipan yang besar, tapi saya lebih ke untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas saya. Mudah-mudahan di next pertandingan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih One Pride, terima kasih. Baik, luar biasa sekali Aib. Pak Ardi, mungkin apa yang Anda ingin sampaikan kepada Aib atau bagaimana komentar Anda terhadap pertandingan tadi, Pak Ardi? Seperti yang kita selalu ketahui bahwa Aib selalu memperbaiki penampilannya setiap pertandingan, dan kita lihat tadi. Dan seperti kita prediksi juga, jual beli pukulan telah kita lihat tadi, dan itu sangat seru sekali. Dan terima kasih Aib, terima kasih Lampard atas pertunjukan yang telah kalian berikan untuk kami semua para pencinta MMA. Baik, luar biasa sekali. Aib, satu aja Aib. Apa target Anda berikutnya di One Pride MMA Indonesia? Target berikutnya?
Yang pasti saya akan berusaha bertanding lebih baik lagi. Bertanding lebih baik lagi. Kita akan sama-sama lihat nanti di pertandingan berikutnya dari AF Saifuddin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara bertahan kita AF Saifuddin. Dan saya Romedal Pelaku ini seluruh kerabat kerja dari One Pride MMA Indonesia bertugas pamit untuk diri. Sampai ketemu di Fight Night berikutnya.